Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Marilah kita bersyukur, memuja dan memuji Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kehidupan. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang telah kita ambil haknya untuk kita kembalikan apa yang kita ambil. Kita masih diberi kesempatan dengan kehidupan ini untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita zalimi. Salam serta salawat kita aturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berjuang susah payah, Nabi yang sangat teguh pendiriannya sehingga kita merasakan nikmatnya keislaman. Kita tidak lagi merasakan kebodohan-kebodohan di zaman itu, di mana seseorang membuat Tuhannya dari roti dan jika dia lapar dia memakan roti tersebut. Kita hidup di dunia ini tentunya tidak sendiri. Kita mempunyai orang terdekat, baik itu keluarga maupun seorang sahabat. Mereka akan membantu kita dikala kita kesusahan, dikala kita membutuhkan bantuan dari mereka. Maka dengannya itu, maka tambah kuatlah rasa cinta dan sayang kita kepada mereka. Maka tak jarang dari kita merasa ketakutan dipisahkan oleh mereka, ketakutan bahwa mereka akan meninggalkan kita. Karena sesungguhnya perpisahan yang paling pasti terjadi adalah kita dipisahkan oleh kematian. Dan kita sebagian takut jikalau itu terjadi. Padahal sesungguhnya Allah sudah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah juga berfirman di surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan tiap umat itu memiliki batas waktu. Dan jika waktu itu telah tiba, kita tidak bisa menundanya. Jika ajal itu datang kepada orang tua kita, kita tidak bisa mengatakan jangan datang dulu ajal. Saya belum berbakti kepada Allah. Oh, tidak bisa, sudah terlambat. Dan juga kita tidak bisa untuk mempercepat ajal tersebut. Karena itu sudah ada ketentuannya. Dan kita sudah tidak bisa mengapa-ngapainya lagi. Jika sudah waktunya tiba, maka tiba. Maka hal yang itu membuat kita semakin takut ditinggalkan. Kita merasa tidak aman darinya. Sesungguhnya jika ini dibiarkan, tentunya sangat berbahaya bagi kita. Jika kita tidak bisa mengatasi ini, banyak orang yang menjadi depresi karena ditinggalkan. Bahkan ada sebagian orang yang rela untuk mengakhiri hidupnya menyusul orang yang mereka sayangi. Sungguh ini sangat miris. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, kita ganti waktu kita untuk memikirkan itu dengan membuat quality time. Waktu, kenangan yang berharga bersama mereka. Kita buat hal yang akan kita bangga bersama mereka. Contohnya saja dengan orang tua. Berbaktilah dari sekarang. Jangan menunda-nundanya, jangan menunggu sampai mereka tua. Berbaktilah dari sekarang. Sehingga nanti jika dia telah pergi, penyesalan itu tidak terlalu berat.
Mengapa saya mengatakan penyesalan tidak terlalu berat? Karena pastinya kita tetap akan menyesal. Kita pasti akan merasa kurang berbakti. Tapi setidaknya kita manfaatkan waktu yang sekarang untuk menghadapi itu. Kita bangun quality time yang baik dengan mereka. Kita harus membuat kenangan yang terbaik juga bersama mereka. Yang kedua, jika kita ketergantungan dengan orang yang kita sayangi, maka mulai dari sekarang, mari kita mencoba untuk belajar mandiri. Banyak orang yang jika ditinggalkan oleh orang yang selalu membantunya, dia sudah kehilangan harapan, hopeless. Padahal sesungguhnya ada Allah yang selalu ada dan tidak akan meninggalkan kita. Jika kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik, pastinya kita akan mengatasi masalah ketakutan tadi. Karena kita harus sadar bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dari manusia. Jadi buat apa kita menakutinya? Daripada kita menakuti perpisahan tersebut, lebih baik kita bersiap untuk menghadapi dengan membuat quality time yang baik bersama mereka. Jika kita mempunyai orang tua yang masih hidup, baiknya kita berbakti dari sekarang dan meningkatkan kebaktian tersebut dari hari ke hari. Jika kita masih ketergantungan dengan orang yang kita sayangi, maka kita harus mencoba mandiri dari sekarang, sehingga jika kita ditinggalkan, kita sudah dapat untuk hidup mandiri. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu takut ditinggalkan oleh keluarga atau orang yang kita sayangi. Tetapi kita harus takut jika kita ditinggalkan oleh Allah. Karena Allah adalah yang selalu ada buat kita dan tidak akan meninggalkan kita, tapi kita yang biasa meninggalkannya. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik bersama orang yang kita sayangi. Kita harus belajar mandiri sehingga kita dapat menghadapi kematian tersebut dan tidak menjadi depresi, bahkan mengakhiri hidup jika kita ditinggalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.